Saya Davin. Ini saya akan mengajarkan soal nomor 2. Nomor berapa? Ya nomor 2. Nomor 2. Di sini soalnya itu ada fx sama dengan 4 sin 2 buka kurung 2x kuadrat min 1. Di sini karena sin yang gak ada pangkat, jadi kita langsung turunkan aja. Jadi itu 4 cos. Nah, di sini 2x kuadrat min 1 itu kita turunkan juga 2x kuadrat min 1. Lalu setelah diturunkan kita ubah ke samping, jadinya itu dikali 4x. Kenapa 4x? Karena ini 2 dikali 2. Lalu di sini 4 dikali 4x sama dengan 16x. Cosnya kita turunkan. Lalu ini kita turunkan ulang lagi. Jadi 2x kuadrat min 1. Lalu hasilnya ini. Udah. Halo, saya Syafina. Saya akan mengerjakan nomor 3. Lalu pangkat 4-nya dipindahkan ke depan. Cos. Lalu 4-nya pangkat 4 dikurang dengan 1. Turun. Ditambah. Lalu turunan cos yaitu sin x 2 ditambah 1. Lalu turunan 2x pangkat 2 yaitu 4x. Lalu 4 dikali 4 sama dengan 16x. Cos 2 1 min sin 2x pangkat 2 ditambah 1. Lalu perkalian berapa yang jumlahnya jika dijumlah menghasilkan angka 16, yaitu 8 dikali 2. Nah, di sini sinnya udah pindah ke sini. Jadi min sin 2x pangkat 2 ditambah 1. Lalu cosnya turun. Cos ya, turunan cos. Cos ya 2x pangkat 2 ditambah 1. Lalu turun lagi sisa cosnya. Nah, sisa cosnya ini turun ke sini. Cos pangkat 2 karena sudah dikurang. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 1. Lalu min 8 di sini 2-nya dipindah ke belakang sin. Sin 2x tambah 1. Ini aja yang turun, ya kan? Ini aja yang turun. Cos pangkat 2x 2 ditambah 1. Lalu tinggal dijumlah aja. Ini jumlah pelangi, ini ke sini, ini ke sini. Min 8 sin 2 dikali 2x pangkat 2 yaitu 4x pangkat 2 ditambah 1. Ditambah 2. Lalu cos pangkat 2 turun. 2 ditambah 1. Oke, selesai. Terima kasih. Saya Putri Damayanti akan mengerjakan nomor 4, yaitu ada fungsi y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 akan naik dan turun pada interval. Nah, pertama-tama kita turunin dulu semuanya. Jadi y aksen sama dengan 3-nya turun, 3 dikali 1/3 x 2 ini
ini turunan dari 2 nggak ada karena nggak ada X-nya. Terus karena ini 3-nya sama jadi dicoret aja, sisa X kuadrat dikurang 2 dikali 3X jadi min 6X ditambah 8. Terus habis itu kita faktorin. Kita faktorin dikali 2 X berapa yang dikali berapa kali berapa yang hasilnya plus 8. Terus yang kalau di jumlah jadi min 6. Kita cari dulu 1 di 8 ini ada 1 dikali 8, ada 4 dikali 2. Kalau 1 dikali 8 kan nggak mungkin jadi min 6, jadi ada kemungkinan yang ini. Jadi kita ambil ini 4 dikali 2, di sini 2, di sini 4, biar bisa jadi plus 8 dan min 6 itu ini jadi sama-sama min, karena kalau dikali dia jadi positif 8, kalau dijumlah jadi min 6. Terus kita pindahin ruasnya, X min 2 sama dengan 0 sama X sama dengan 2. Terus ini tuh X min 4 sama dengan 0, X sama dengan positif 4. Terus karena titiknya udah ketemu, kita cari garisnya. Yang kita ambil angkanya 3 karena antara 2 dan 4 itu 3. Kita cari, kita buktikan 3 X sama dengan 3. Terus kita pakai yang tadi kita sudah hitung, X2 6 X tambah 8. Jadi setiap X ini kita rubah jadi angka 3 sama dengan 3 kuadrat kurang 6 dikali 3 plus 8. 3 pangkat 2 itu 9 dikurang min 6 dikali 3 itu 8, min 18 ditambah 8. 9 dikurang 18 ditambah 8 itu min 1. Min 1 lebih kecil dari 0. Berarti antara angka 2 dan 4 ini di sininya tuh min. Terus otomatis kan kanan kirinya jadi positif. Terus jadi F naiknya itu X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 4. Turunnya itu ada 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Saya Keila dari absen 29 akan mengerjakan soal nomor 5. Di sini soalnya mencari nilai stansioner maksimum dan minimumnya. Diketahui di soal fx sama dengan sin 2x untuk 90 derajat lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 270. Pertama-tama ini kita turunin dulu, berarti f aksen x-nya sama dengan turunan dari 2x 2, turunan dari sin cos, dan turunan 2x. Kita turunin 2x-nya. Terus ini semuanya kita bagi sama 2. Berarti sisa cos 2x. Nah, karena ini nilai stansioner itu selalu sama dengan 0. Berarti di sini cos 2x sama dengan 0. Nilai yang sama dengan 0 besarannya ada 90 derajat dan 270 derajat. Kita cari yang nilai 90 derajatnya dulu. Kita tulis kembali turunannya. Di sini ada cos 2x
sama dengan cos 90. Cosnya kita coret 2x sama dengan 90. Berarti x sama dengan 90 dibagi 2. X sama dengan 45. Lanjut, kita ke yang 270. Kita tulis kembali turunannya. Cos 2x sama dengan cos 270. Cosnya lagi-lagi dicoret kanan kiri. Terus 2x sama dengan 270. X sama dengan 270 dibagi 2. X sama dengan 135. Di sini kita udah ketemu titiknya ada 45 sama 135. Untuk mencari nilai maksimum minimumnya kita pakai fx-nya diganti dengan 45 dan 135. Berarti kita tulis kembali fx-nya kan tadi fx sama dengan sin 2x. Berarti kalau misalkan f-nya diganti, x-nya diganti 45, jadi sin 2 dikali 45. Jadi sin 90. Sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat itu 1. Terus kita coba buat titik yang 135 ini. Kita ganti f-nya jadi 135. Sama dengan sin 2 dikali 135. 2 dikali 135 itu 270. Sin 270 itu min 1. Berarti kita udah dapat nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1. Sekarang ayo kita coba gambar grafiknya. Nah, grafiknya di sini ada sumbu x dan sumbu y. Terus di sini ada tadi ya, dia kan di titik 45 dan di titik 135 kan. Ini titik 45. Di sini titik, misal di sini titik 135-nya di sini. Terus 45 akan naik pada 1. Dan 135 akan turun pada min 1. Berarti nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, ini 45,1, X nya 45, Y nya 1. Terus ini 135, min 1. Iya, mungkin ini kayak gini gambarnya. Nah, ya gambarnya kayak gini kurang lebih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab nomor 6. Di sini ada persamaan garis singgung yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 yang sejajar dengan garis 4X plus 2 Y min 6 sama dengan 0. Terus pertama-tama kita harus mencari garisnya dulu dengan rumus Y sama dengan MX plus A. Nah, kita masukin nilainya 4x plus 2 y min 6 sama dengan 0. Kita pindah ruasin 2y sama dengan min 4x min plus 6. Terus pindah ruas lagi min 4x plus 2. Nah, di sini tuh kita yang ambil ininya aja, usah namanya. Jadi hasilnya darinya adalah ini. Karena ini rumus sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Nah, sekarang kita mencari nilai Y-nya. Ini pertama kita turunin dulu. Y sama dengan 2x min 4 sama dengan kita masukin nilai gradiennya min 2. Nah, ini nih kita
pindah ruasin di 2x keberadaan 2 plus 4. Nah, ini di sini 2x 2 berarti x sama dengan 1 udah ketemu nilai x nya, jadi kita tinggal mencari nilainya. Nilainya kita masukin dari sini. Satu kuadrat kita substitusikan jadi sama dengan 1 hasilnya 2. Udah ketemu x sama y nya, x1 sama y1. Terus kita mencari hasilnya dengan rumus y dikurang y1 sama dengan x dan y dikali x kurang masukin y satunya di sini 2 ini 2 x ini 2x plus 2. Jadi kita pindah ruasin bisa kan? Berarti y sama dengan 2. Maka bisa juga ditulis min 2x min 4 sama dengan 0. Nah, sekian segitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Diwiratama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Soal nomor 1 itu fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 8x pangkat 2 min 1 pangkat 4. Pertama-tama itu kita turunin dulu nih setiganya ini, pindah ke depan, terus dikali 1/3 x pangkat 2. Kenapa di sini pangkat 2? Karena di sini tuh 3 dikurang 1, terus min 4. Kenapa min 4? Karena di sini ada 4 itu pindah ke depan. 8x pangkat 2 min 1. Kenapa 3? Karena di sini 4 dikurang 1 3. Terus lanjut kita turunin si dalam kurungnya ini. Nah, ini soal ini. Turunan dari ini tuh 16x. Kita turunan dari Di sini kita cari yang bisa dibagi dan bisa dikali. Di sini yang bisa dibagi itu 3. Lanjut si x pangkat 2 ini turun karena udah habis. Terus min 64. Kenapa 64? Di sini 16 kali 4 hasilnya itu 64. Terus di sini kita turunin aja nih yang di dalam kurung ini. 8x 2 min 1. Nah, oh ya di sini kurang x. Selesai. Sekian penjelasan nomor 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.